Halo para netizen mager dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Masih suka stalking IG mantan? Jangan dong, biar mantan yang stalking IG kalian. Kembali lagi bersama saya Deta, yang lagi makan Indomie goreng pakai 2 telur dan 3 cabai. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film Prison Break Season 2 episode kelima. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja pakai headset kalian dan cabut bulu hidung kalian yang udah terlanjur keluar. Selamat menonton. Scene dimulai di daerah pesawahan. Terlihat Scofield dan Burrow sedang berkendara menuju Utah. Terdengar suara radio yang menyiarkan berita bahwa John Abruzzi telah tewas ditembak oleh kepolisian pada saat akan disergap di sebuah hotel. Polisi pun menyatakan bahwa masih ada 7 tahanan lagi yang masih berkeliaran dan berbahaya. Mendengar berita itu, Scofield pun mengatakan bahwa dia tidak benar-benar percaya jika Abruzzi adalah satu-satunya buronan yang sudah mati. Dia juga yakin bahwa masih banyak kejutan yang akan terjadi selanjutnya. Setelah itu, Scofield menyatakan bahwa untuk saat ini, uang peninggalan DB Cooper sangat penting untuk kelanjutan rencana mereka, yaitu menjemput LG dan pergi ke Panama. Or we can keep driving, pick up LJ and hit Panama. We can't hit Panama. We can't hit $5 million there. Outside of Tooele, Utah. Scene pun beralih ke sebuah hotel di mana terlihat Twinner sedang baring-baring bersama Debra sambil mengobrol. Dalam obrolan tersebut, Debra menyatakan keinginannya untuk berlibur ke Hawaii bersama Twinner. Mendengar hal itu, Twinner pun cuman bisa tersenyum. Beberapa saat kemudian, terdengarlah suara ketokan pintu. Debra berinisiatif untuk melihat siapa tamu yang datang. Ternyata itu adalah seorang polisi. Seketika itu juga, Twinner kaget dan langsung bersembunyi ke toilet. Pintu pun dibuka. Dan polisi itu langsung menanyakan Debra, apakah ia pernah melihat Twinner dalam waktu dekat ini? Sambil menunjukkan foto Twinner. Debra pun kaget dan bertanya, kenapa Pak Polisi mencari Twinner? Pak Polisi pun menjawab, kalau Twinner adalah salah satu tahanan yang kabur dari penjara Fox River. Debra makin shock dan mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat Twinner. Pak polisi itu pun kemudian pergi. Are you sure? Yeah, I'm sure. Setelah itu, Twinner pun menjelaskan semuanya dan dia disuruh pergi dengan membawa mobil Debra. Dan nantinya harus meninggalkan mobil itu di suatu tempat. Here. And when I come back, my car will be gone. Kemudian terlihat Twinner sedang mengendarai mobil milik Debra. Sampai pada suatu tempat, dia turun dari mobil itu dan meninggalkannya di pinggir jalan. Twinner pun melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki menuju ke Utah. Setelah sampai di Utah, tiba-tiba ia bertemu dengan T-Bag. Pada awalnya, Twinner sangat kesal sekali. Kenapa ia harus bertemu dengan T-Bag di sana? Akan tetapi, T-Bag mengajaknya untuk bekerja sama agar mereka berhasil mendapatkan uang milik DB Cooper. Kemudian scene pun berubah ke arah Scofield dan Burrow. Terlihat mereka berdua akan menuju ke kantor pertanahan untuk mencari petunjuk tempat yang akan mereka tuju. Di depan gedung, terdapat seorang polisi yang menjaga pintu masuk. Alat detektor polisi itu pun berbunyi ketika Scofield melewati pintu masuk. Scofield pun berhenti sejenak sambil membuka jam tangannya yang jadi penyebab detektor itu berbunyi. Ketika sudah di dalam gedung, Scofield dan Burrow langsung menuju ke lantai atas, di mana ada kumpulan berkas-berkas mengenai semua hal yang menyangkut pertanahan di kota itu. Every parcel of land, the topography, building. Carl Kokosing, double K. I don't like the way this. Setelah membuka salah satu berkas itu, Scofield pun heran karena dia tidak menemukan sesuatu yang dia cari.
Ternyata ada satu lembar halaman yang merupakan peta tanah kota tersebut yang telah sobek. Karena tidak menemukan sesuatu yang mereka cari, Boro pun langsung mengajak Sufil untuk pergi dari tempat itu. Karena ada orang yang sangat mencurigakan. Boro takut jika orang tersebut berteriak memanggil polisi. Mereka pun segera pergi. Ketika keluar dari gedung, tiba-tiba terlihat T-Bag sedang berjalan di halaman gedung. Lalu mereka segera mengejarnya karena yakin kalau apa yang mereka cari ada di T-Bag. Tapi T-Bag mengatakan bahwa petanya ada di Twinner. Easy. I don't have it. Where Is the kid? Scene pun beralih ke sebuah kereta api menuju Utah. Di sana, terlihat Franklin sedang duduk sambil mengobrol dengan seorang wanita. Kemudian, tiba-tiba dia melihat kondektur kereta api beserta 2 orang polisi datang ke arahnya. Dia pun tahu bahwa polisi tersebut akan mengejarnya. Untuk itu, dia segera lari menuju ke gerbong belakang dan langsung terjun ke sungai yang ada di bawah rel kereta api itu. Scene pun berpindah ke Twinner lagi. Dia terlihat sedang berjalan kaki menuju ke toko peralatan. Sesampainya di sana, dia langsung melihat-lihat sekop untuk menggali. Ketika ingin membayarnya di kasir, dia diajak mengobrol oleh mas-mas kasir untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian, dia langsung dipukul dengan menggunakan tongkat sampai pingsan. Ternyata, petugas kasir itu tahu kalau Twinner adalah salah seorang buronan dan ada imbalan jika ia berhasil menangkapnya. Twinner pun disekap pada sebuah ruangan. them Fox River boys? I've seen you on TV. You want? Tidak lama berselang, Scofield pun datang ke toko itu. Kemudian, dia melihat topi Twinner dan sekop yang sudah tergeletak di lantai. Scofield menjadi sedikit curiga pada petugas toko. Stay right there. Langsung saja dia meninjunya dan kemudian dia mencari Twinner yang sedang disekap. Burrow juga ikut menghajar petugas kasir itu dan mendodongnya dengan menggunakan pistol. Where's the kid? Go. Scene pun beralih ke Las Vegas. Di sana, terlihat Sucre sedang mencari Marie Cruz, pacarnya yang sebentar lagi akan menikah dengan orang lain. Di sini, dia tidak bertemu dengan Marie Cruz, tetapi dengan kakaknya yang bernama Teresa. Sucre meminta tolong kepada Teresa agar bisa bertemu dan meyakinkan Marie Cruz untuk membatalkan pernikahannya. Terlihat Teresa sedikit simpati kepada Sucre. Ia pun bersedia menolongnya dengan cara mencoba memanggil Marie Cruz. Wait in here. Akan tetapi, bukannya Marie Cruz yang datang melainkan calon suaminya yang bernama Hector. Jadi Hector ini adalah masih sepupu dari Sucre sendiri. Hector mengatakan bahwa dia akan menyuruh Marie Cruz untuk memilih antara dirinya dan Sucre. Kemudian, terdengarlah suara sirine polisi mendekati tempat mereka. Karena takut, Sucre pun tidak bisa berlama-lama di sana dan langsung bergegas pergi, walaupun dengan berat hati. Ternyata, Teresa lah yang memanggil para polisi itu. Terlihat Sarah sedang makan sambil ngobrol dengan Kellerman di rumah Sarah. Kemudian Kellerman bertanya, kenapa Sarah bisa jadi pecandu narkoba? Sarah pun mengatakan dia tidak ingin membahasnya lagi. Hey, I don't care. I've got some skeletons in my closet too. Pada waktu yang sama, ayah Sarah pun datang dan Kellerman langsung berkenalan dengan ayah Sarah. Lance, this is my father, Frank. How do you do? Dad, this is my friend Lance. Setelah itu, Sarah dan ayahnya masuk ke sebuah ruangan untuk berbicara empat mata. And I've been thinking a lot about
We've been talking a lot about making amends. Kesempatan ini digunakan oleh Kellerman untuk mencari informasi tentang Scofield dan Burrow. Ia pun melihat angsa kertas yang dikirim oleh Scofield untuk Sarah. I wanted to tell you that I'm sorry. But you don't. Why I did it. Ada beberapa angka yang merupakan suatu petunjuk yang tertulis di angsa kertas itu. Kellerman pun langsung mencatat angka tersebut dan menelpon kantornya untuk menanyakan maksud dari angka-angka itu. This isn't why I called you. What'd you get? The line is disconnected. Kellerman. We ran that tracer request. Whose was it? Apparently no one. Scene pun beralih kepada Mahon. Terlihat dia sedang menemui seseorang pemuda yang merupakan penjual berbagai jenis obat. Ada satu obat yang sangat dibutuhkan oleh Mahon, yaitu midazolam. Jadi midazolam ini adalah obat penenang dan pengurang rasa sakit akibat pengobatan medis. Mahon terlihat sangat tergantung pada obat ini. Jika dia tidak meminumnya, maka dia tidak bisa fokus dan mengalami kekhawatiran yang berlebihan. It's over. I no longer need an informant on the case. So, we understand each other? 30 days. That's all I want from you. You gonna pay me for it? Right there. Scene pun beralih ke Scofield. Kali ini, mereka sudah berkumpul bersama dengan T-Bag dan Twinner. Ketika Scofield menanyakan di mana peta lokasi harta itu berada, T-Bag sudah menelannya. Hal ini T-Bag lakukan agar hanya dia sendiri yang tahu lokasi dari harta tersebut, sehingga akan tetap dibutuhkan oleh Scofield dan Burrow. Mereka pun mulai menelusuri tempat harta itu tersimpan. Suggest a mutually beneficial arrangement. I have the Now let's not we're partners. And why is that? Because as of this information, you have the manual requirements. Kemudian, Scene membawa kita ke kantor FBI lagi. Di sana terlihat Mahon sedang berdiskusi dengan rekannya perihal petunjuk-petunjuk keberadaan Scofield dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, ia pun menyadari bahwa semua petunjuk yang ia dapat mengarah pada suatu tempat, yaitu Utah. Dengan keyakinannya itu, Mahon pun langsung meminta untuk disiapkan tiket pesawat untuk terbang menuju ke Utah. Wait. This is fact? You figured all this out? Well, the money's in Utah, and they're all going to get it. Oh, Schofield did. That's why he was bringing the old man. Terlihat Scofield, Burrow, dan T-Bag berada dalam sebuah mobil menuju lokasi harta. Before or after Sheep Road? What's the matter, Theodore? Karena keasikan ngobrol, mereka pun melewati jalur yang tidak seharusnya dan harus putar balik. Setelah beberapa menit, mereka pun tiba di sebuah tanah kosong. Di sana, mereka harus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Medan yang dilalui pun tidak terlalu sulit untuk ditembus. Ketika sudah sampai di dataran yang agak tinggi, mereka pun sangat kaget. Where now? Property. KK's on the other side. Karena titik tempat harta itu tersimpan sudah dibangun perumahan penduduk di atasnya. Film pun bersambung. Bastards built over it. It's gone. Makasih ya buat kalian yang udah nonton episode ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu diberi rezeki lebih buat beli kuota. Doakan aja semoga episode 6 bisa cepet rilis dan bisa cepet upload. Oh iya, mau ngasih tahu nih Nyet. Mungkin kalau ada di antara kalian yang berencana buat liburan ke Lombok, tapi budget kalian pas-pasan, jangan khawatir ya. Coba aja langsung DM saya lewat IG ataupun coret-coret di kolom komentar. Siapa tahu nanti saya bisa bantu. Oke? Udah dulu ya. Jangan lupa makan. Jangan lupa sholat juga. Dadah, love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.